Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Ya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam dan nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang ada. Ya, kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian, kita melanjutkan pembahasan hadis arba'in yang kedua dan kita masih membahas tentang rukun Islam. Lebih khusus lagi kita masih membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, kita sudah membahas persaksian tentang makna la ilaha illallah, yang maknanya bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dalam lagi, ya, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke syahadat yang kedua, wahia syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang ini mengharuskan beberapa perkara. Ya, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, persaksian ini mengharuskan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima ukhbir atau fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, ikhwan sekalian. Kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang mengabarkan sesuatu yang telah berlalu. Ya, baik itu cerita-cerita tentang Bani Israel misalnya. Ya, maka kita kabarkan selama hadis itu adalah hadis yang sahih ataupun hasan. Terkadang Rasul akan mengabarkan tentang perkara yang akan datang. Ya, maka sebagai seorang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, tidak ada lagi rasa ragu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib. Ya, berarti seorang muslim juga harus percaya. Rasul mengabarkan tentang bahwa nanti di hari kiamat, ya, akan turun Dajjal misalnya. Akan muncul Dajjal, ya kita percayai. Ya, tanpa ada keraguan-raguan, masa ada sih orang sehebat Dajjal dan lain sebagainya. Dan ternyata Rasul sebutkan ada. Ya, bahwa nanti di hari kiamat Nabi Isa akan kembali turun, ya, dengan tugas utama adalah membunuh Dajjal misalnya.
Ya bukankah Nabi Isa sudah meninggal dan lain sebagainya, padahal keyakinan umat Islam Nabi Isa tidak meninggal tetapi diangkat ke atas langit tentunya. Nah, Rasul mengabarkan tentang perkara gaib banyak, ya. Rasul mengabarkan tentang azab kubur dan nikmat kubur yang ini mungkin secara akal tidak bisa diterima. Ya masa ada kuburan seukuran 1x2 tiba-tiba dilebarkan karena dapat nikmat kubur misalnya. Ya masa tiba-tiba kuburan itu isinya azab dan lain sebagainya, padahal kalau kita buka kembali ya isinya biasa saja. Ya, maka kita imani itu semua ikhwas sekalian. Baik itu mungkin ya sebagian menganggap kalau hadisnya itu bukan hadis mutawatir kita nggak perlu menerima. Ini jelas pendapat yang keliru ikhwah. Ya, karena di dalam ajaran Islam selama itu hadis datangnya dari Rasulullah, meskipun yang meriwayatkan itu cuma 1 atau 2 sahabat, kita terima hadis tersebut. Baik itu dalam perkara akidah maupun perkara-perkara yang lain. Ya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan akal kita, karena ikhwas kalian perlu dipahami. Ya, di dalam syariat atau di dalam agama Islam itu melihat dan menghargai adanya akal. Bahwa akal itu dianggap di dalam syariat Islam. Tetapi ketika akal bertentangan dengan syariat, yang kita pakai adalah syariat. Ya bukan akal. Karena bisa jadi di dunia ini ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan akal kita misalnya. Ya makanya Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan ya tentang permasalahan akal, beliau mengatakan seandainya agama itu dengan akal, harusnya ketika mengusap sepatu yang diusap bawahnya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mengusap sepatu yang diusap atasnya. Lah padahal yang kotor bawahnya. Ini kalau kita bicara akal. Tapi apa? Din agama ini apa? Sami'na sam'an wa ta'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, benda mati misalnya. Ya benda mati itu ya udah kita lihat dia mati, tapi suatu saat dia bisa berbicara misalnya bisa. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi. Ya, sampai-sampai Yahudi itu lari tunggang-langgang, dia bersembunyi di batu, batunya ngomong, wahai Muslim, hadal Yahud, wahai Muslim ini ada Yahudi di belakang saya, uqtulhu, bunuhlah dia. Batu, nggak bisa bicara, tapi secara akal memang nggak bisa bicara. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak beda. Ya, maka ya sesuatu yang tadinya benda mati pun akan berbicara dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, ya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah mengharuskan kita membenarkan setiap yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik perkara yang telah lalu, baik perkara yang akan datang, ataupun perkara-perkara gaib. Meskipun ikhwah harus kita yakini Rasul tidak mengetahui perkara gaib. Ya, Rasul tidak mengetahui perkara gaib. Loh kok bisa mengabarkan perkara gaib? Tentunya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita meyakini bahwa para nabi dan rasul itu tahu ilmu gaib dengan sendirinya, tidak. Ya kecuali Allah kasih wahyu baru. Ya, semua nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib. Karena jelas ya keyakinan kita sebagai seorang muslim, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ya, maka jangan meyakini para nabi itu dengan sendirinya mengetahui perkara gaib, tidak. Nabi Sulaiman ya, yang memiliki tentara para jin sekalipun, apakah Nabi Sulaiman memiliki kemampuan mengetahui yang gaib? Tidak. Ya, contoh dalam kisah misalnya, ya perginya burung, ya hudhud gitu kan, ke Ratu Balkis. Ya, suatu ketika Sulaiman kehilangan, mana ini? Ya saya kok nggak ngelihat burung hudhud. Maliyalah aral hudhud. Ya kemana burung hudhud pergi? Seandainya Nabi Sulaiman tahu ilmu gaib harusnya tahu. Oh dia lagi pergi ke Yaman. Ya untuk mendatangi Ratu Balkis dan lain sebagainya. Ya tapi
Nabi Sulaiman kehilangan dan gak tahu kemana perginya burung hudhud. Nah ini berarti Nabi Sulaiman meskipun tentaranya jin, ya bahkan jin yang paling jahat diantaranya adalah jin Ifrit yang ditangkap oleh Rasulullah itu menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, tetap aja nggak tahu ilmu gaib. Makanya ikhwas sekalian, kenapa mempercayai dukun, mempercayai kahana, mempercayai tukang sihir itu bisa kufur terhadap ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini yang tahu gaib hanya Allah. Kok tiba-tiba kita percaya dukun tahu ilmu gaib? Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita pahami, ya, bahwasanya bersaksi ya Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama meyakini dan membenarkan setiap yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang kedua dalam persaksian terhadap syahadat Muhammad Rasulullah adalah imtithalu amrihi Sallallahu Alaihi Wasallam wala nataraddadu fihi. Ya. Yang kedua adalah melaksanakan segala yang Rasul perintahkan dan gak boleh kita ragu-ragu. Artinya kalau ada perintah ya kita laksanakan, kalau Rasul melarang ya kita tinggalkan, selesai. Ya. Banyak orang kalau ada perintah yang ditanya perintah ini wajib apa sunnah. Ya. Tujuannya apa? Kebanyakan kalau ini sunnah akhirnya ditinggalkan. Makanya para ulama mengatakan dulu orang bertanya kepada ulama, ini amalan wajib atau sunnah, bukan untuk meninggalkannya tapi untuk melaksanakannya. Kalau ini sunnah dia laksanakan tetap, apalagi ini wajib misalnya. Tapi sekarang seseorang bertanya ini wajib atau sunnah, tujuannya untuk apa? Kalau ini sunnah ya saya tinggalin, gitu loh. Nah ini kan berarti ya, sangat jauhnya kita dengan ajaran para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah beliau ala asas surat Al-Ahzab ayat 36. Allah menyebutkan atau berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki atau mukminah perempuan, apabila Allah menetapkan sesuatu dan Rasulnya juga menetapkan sesuatu, akan ada pilihan bagi mereka. Artinya aduh ini saya laksanakan enggak ya? Enggak ada. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu yang ada apa? Langsung laksanakan. Baik itu perintah maupun larangan. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, laksanakan perintah beliau. Kemudian ya, selanjutnya adalah an yajtaniba manaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud. Yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tanpa keraguan-raguan. Ya, kalau tadi bertanya tentang ini wajib apa sunnah, biasanya kalau larangan ini larangannya larangan haram apa larangan makruh gitu loh. Oh cuma makruh, akhirnya dilaksanakan makruh ini kan gitu. Nah, kebanyakan ya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya apa yang Rasul larang hendaknya kita menjauhinya. Ya jangan kita malah mendekati larangan-larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu perintah maupun itu larangan dari Rasulullah, ya wajib kita melaksanakannya.
Karena ada sebagian orang ya, ada sebagian orang yang mengatakan kalau ini bukan ada atau perintah dan larangan ini tidak ada di dalam Al-Quran, kita nggak perlu melaksanakan. Jadi seakan-akan yunfau Al-Quran, seakan-akan membuang Al-Quran. Sumber hukum itu hanya membuang as-sunnah maksudnya. Ya, seakan-akan berpikir sumber hukum itu hanya Al-Quran, sunnah tidak. Maka kita tidak berkata demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan apa? Ya taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Bukan satu hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dua hal. Yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'dahuma abadan. Kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya selamanya. Apa itu yang ditinggalkan Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Udah. Maka ikhwas sekalian, dua hal ini tidak akan mungkin terpisah. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Ya, dan As-Sunnah ini sebagai mubayyinun lil Quran, penjelas Al-Quran. Kadang ayat Al-Quran itu datang secara global perintahnya. Dan ini sudah bolak-balik saya sampaikan. Allah perintahkan misalnya di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, tunaikanlah sholat. Ini maksudnya sholat apa kan gitu. Ya, Allah nggak menyebutkan kewajiban sholat yang diwajibkan, tapi Rasul menjelaskan. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Datang Arab Badui, sholat apa yang diwajibkan? Khamsa sholawatin fil yaumi wal laylah. Sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, orang Arab tadi nanya lagi, ada yang lain nggak dari keseharian kita yang diwajibkan dari sholat? La, kata Nabi, illa anta tawu, ya, kecuali sholat sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik itu perintah maupun larangan hendaknya kita laksanakan. Ya, jangan ada pertanyaan ini wajib atau sunnah, atau jangan ada pertanyaan ini haram atau makruh dan lain sebagainya. Intinya apa yang diperintah laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya, itu yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terjadi pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, ketika misalnya turun ayat perintah atau larangan meminum minuman keras, ya, itu suatu ketika Anas bin Malik masih menuangkan khamar kepada sahabat-sahabat senior, ya, dituangkan khamar, ya, mereka masih minum khamar, tapi pada saat minum khamar datang itu sahabat yang lain, khamar sudah dilarang, ya, maka jauhilah khamar. Allah telah menurunkan ayat larangan khamar. Apa yang dilakukan sahabat Nabi, ikhwah? Ya. Apakah sahabat Nabi nanggunglah ini terakhir saya minum? Itu enggak sahabat Nabi? Tidak. Mendengar itu sudah dilarang, ya dibuang. Langsung dibuang semuanya, enggak ada istilahnya nanggung ini terakhir, habis itu saya enggak minum lagi, enggak ada. Ya. Atau enggak ada pertanyaan ini larangannya haram atau makruh, enggak ada. Tinggalkan semuanya. Mereka kemudian pulang, ambil khamar yang ada di rumah, dibuang semuanya. Ya, sampai-sampai kota Madinah itu apa? Banjir. Dengan apa? Khamar. Ya, jadi pernah terjadi banjir minuman keras di kota Madinah. Para sahabat itu berjalan dari rumah menuju Masjid Nabawi dalam kondisi banjir minuman keras. Otomatis, ya, khamar tersebut mengenai, ya, baju-baju mereka. Ya, tetapi apa? Selepas itu mereka sholat, ya, di Masjid Nabawi. Ya, ini menunjukkan apa, Pak? Ya, bahwa khamar itu haram tapi tidak najis, gitu. Ya, sesuatu yang haram belum tentu najis karena Rasul melihat dan membiarkan para sahabat itu sholat dengan baju yang terkena, ya, khamar. Nah, ikhwah sekalian. Nah, ini ikhwah berarti menunjukkan apa? Para sahabat kalau ada larangan ya tinggalin semuanya. Ya, nggak ada istilahnya nanya dulu, ya Rasul ini gimana larangannya? Larangannya makarahatu tajziyah, apakah ini haram atau cuma makruh gitu kan? Enggak. Perintah pun demikian.
Ya, ketika turun ayat hijab, turun perintah untuk berhijab. Rasulullah memerintahkan juga para sahabat wanita untuk berhijab. Ya, mereka langsung cari sesuatu yang bisa menutupi ya aurat mereka, baik itu hordeng, baik itu mungkin taplak dan lain sebagainya. Intinya mereka langsung berhijab tanpa berpikir, waduh ya Rasul saya belum punya hijab ya, mbok ditokoke kan gitu. Gak ada itu. Ya, nanti dulu ya Rasul saya nunggu gajian mau beli hijab, itu gak ada. Langsung cari apa yang bisa menutupi aurat mereka. Nah, ya taib. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi bahwa hadis-hadis Nabi menjadi penjelas Al-Quran. Ya, sehingga tidak mungkin terpisahkan antara Al-Quran dan hadis Nabi. Ada orang-orang yang berusaha ya mengingkari hadis-hadis Nabi dengan alasan hadis Nabi itu ada yang doif, hadis Nabi itu ada yang palsu. Tapi kita katakan hadis Nabi ada yang sahih, hadis Nabi ada yang hasan dan lain sebagainya. Maka ya ketika hadis Nabi ini sahih dan hasan, tidak layak untuk ditinggalkan hadis tersebut. Kemudian ikhwas sekalian, konsekuensi dari syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah an la yuqdima qaulu ahadin minal bashar ala qaulin nabi. Tidak boleh mendahulukan perkataan manusia dibandingkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Kalau Rasulullah mengatakan demikian, ya berarti itu yang kita ikuti. Banyak orang misalnya, ini loh hadis Rasul mengatakan demikian. Nanti ada orang mengatakan, loh enggak, ustadz saya enggak ngomong gitu kok kan gitu. Ngapunten kiai saya enggak ngomong gitu. Nah ini enggak bisa ikhwah. Ya, jadi apa? Dahulukan perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia. Ya. Nah, pernah terjadi ya pada Abdullah ibnu Abbas, ya, ketika Abdullah bin Abbas menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada yang lain mengatakan Abu Bakar nggak ngomong gitu kok, gitu kan. Umar perkataannya nggak seperti itu. Nah, langsung Abdullah bin Abbas marah. Beliau mengatakan yusiku antanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu-batuan dari langit. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya berkata perkataan Rasul, Rasul bersabda demikian. Lalu kalian mengatakan Abu Bakar enggak ngomong gitu. Perkataan Abu Bakar begini, perkataan Umar begini, yang itu ternyata menyelisih perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir kalian terkena batu dari langit. Ini padahal disamakan dengan sahabat yang mulia loh Bapak Ibu. Abu Bakar dan Umar ini kan sahabat yang utama. Kalau di kalau kita urutkan para sahabat Nabi, jelas dalam top awal gitu kan. Sahabat yang paling utama jelas Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibnul Khattab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan saya keluar, samping kanan saya Abu Bakar, kiri saya Umar. Ya, saya pergi kemana selalu ada dua orang ini kata Nabi. Nah ini menunjukkan apa? Mereka berdua itu dekat banget dengan Rasulullah. Tapi ketika dua orang ini berselisih dengan Rasul dalam perkataan, ya tetap kita harus mendahulukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita samakan dengan sahabat yang mulia. Bagaimana kalau perkataan Rasul kok disamakan hanya dengan perkataan ya Ustadz misalnya? Ya bagaimana kalau seorang perkataan Rasulullah disamakan dengan ya perkataan ya ulama, perkataan kiai dan lain sebagainya yang ternyata menyelisihi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwas sekalian, dahulukan perkataan beliau dibanding perkataan yang lain. Kemudian yang kelima, tidak melakukan atau membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini.
yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Ada kalimatnya di dalam agama, ya, yang itu tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya ikhwah sekalian, di dalam masalah ibadah itu hukumnya apa? Tauqifiyun. Apa itu tauqifiyun? Sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh ibadah ya kayak gini. Ya, jadi di dalam masalah ibadah itu tidak menerima yang namanya modifikasi, Pak. Gak ada di dalam ibadah itu dimodifikasi. Karena apa? Sifatnya tauqifi. Apa tauqifi? Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara ibadah? Begini, ya udah. Ya. Artinya apa? Kalau kita mau beribadah, ya, maka tentunya apa? Melihat apakah ini sudah ada dalilnya, sudah diajarkan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Minimal ada sahabat yang melakukan. Oh, enggak ada, ya udah. Berarti kita tidak melakukannya. Karena mungkin sudah saya sampaikan di sini. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta ya'tiya dalil ala amrihi au kama qala. Ya, para ulama mengatakan hukum asal ibadah, ya, adalah haram untuk dilakukan sampai datang dalil yang menganjurkan ibadah tersebut. Nah ini Pak, ini perlu dipahami oleh kita. Ya, saya ulangi, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menganjurkan ibadah tersebut, yang memerintahkan ibadah tersebut. Ya, ini hukum asal ibadah. Artinya apa? Seseorang mau melakukan sholat duha. Awalnya kita katakan, sebelum kita tahu dalil, sholat duha nggak boleh dulu gitu. Sampai ternyata Rasul katakan, oh ini loh ada dalilnya untuk perintah sholat duha, baru kita laksanakan sholat duha. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya kalau kita belum tahu dalil, ya kita jangan ibadah tersebut, atau jangan melakukan ibadah tersebut kecuali kalau sudah tahu dalilnya. Harusnya seperti itu, ikhwah. Ya, jadi yang namanya beribadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Loh kok jenengan ibadahnya begini? Oh saya ngikutin fulan, saya ngikutin orang ini dan lain sebagainya. Tidak. Ya, tapi yang kita ikuti adalah apa? Dalil. Makanya ikhwas sekalian, sebelum kita beribadah, tanya dulu yang lain. Ibadah ini disyariatkan enggak, atau cari ada enggak dalilnya ini misalnya. Oh ternyata enggak ada dalilnya, ya udah enggak usah. Ya, ada seseorang hamil, ya tiba-tiba dia membaca surat Maryam terus kan gitu. Ya, loh kenapa jenengan baca surat Maryam? Supaya anak saya cantik gitu. Loh dari mana dalilnya? Enggak tahu, yang penting ada yang ngomong kayak gitu. Nah ini enggak bisa ya Pak. Ini sebuah ibadah. Ya, ada enggak dalil yang menyebutkan ini? Enggak ada, berarti jangan dilakukan. Karena apa? Hukum asal ibadah adalah haram untuk dilakukan sampai ada dalil yang menganjurkan dan memerintahkan ibadah tersebut. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Makanya ikhwas sekalian, jangan membuat atau memodifikasi agama Allah, ya, kalau tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, baik itu di dalam akidah, ya, atau di dalam perkataan, atau di dalam perbuatan dan lain sebagainya. Dalam masalah ini insya Allah kita bahas di dalam hadis yang kelima insya Allah. Ya, tentang perkara sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ikhwas sekalian, ketika kita beribadah ya minimal 2 syarat terpenuhi. Apa itu? Ya ikhlas. Ya, yang kedua apa? Ittiba. Ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ikhwah, ya, di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah
an ta'taqida bi anna nabiyya laisa lahu syai'un minar rububiyah. Meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu dalam sisi ketuhanan. Ya, dalam sifat-sifat ketuhanan Rasul nggak punya. Ya, sebagian orang mendudukan Rasulullah seakan-akan Rasulullah itu Tuhan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas hal yang dilarang di dalam agama ini. Banyak orang yang berdoa kepada Nabi misalnya. Banyak orang yang beristighosah kepada beliau, meminta pertolongan kepada beliau. Ya, padahal beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, maka jangan berlebih-lebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diwasiatkan beliau kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai umatku, jangan kalian berlebih-lebihan terhadap aku, ya sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap ya Isa bin Maryam. Fa inni abdun faqulu abdullahi wa rasul. Saya ini hamba Allah loh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya berarti apa? Nabi tidak ingin disembah. Gitu. Nabi tidak ingin dirinya menjadi diagung-agungkan. Ya, makanya ikhwan sekalian, ya di dalam agama Islam berlebih-lebihan adalah sesuatu hal yang terlarang. Ya, halakal mutanatiun, celakalah orang yang suka berlebih-lebihan. Dalam artian mengagungkan sesuatu, mengagungkan ulama, mengagungkan ustadz misalnya, mengagungkan kiai, sampai pada derajat seakan-akan dia itu pasti memberi berkah. Ya, pasti akan membawa keberkahan dan lain sebagainya. Ini tidak, wong sama Rasul saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun ikhwas sekalian, kalau kita cari berkah kepada Rasulullah, ini boleh pada saat Rasulullah masih hidup. Ya, dimana pada saat Rasulullah masih hidup kita lihat para sahabat apa? Kalau Rasul wudu pasti saling berebut bekas air wudunya. Ya, karena memang tubuhnya Rasulullah itu berkah. Dan ini bukan hanya bagi Rasulullah saja, tapi pada semua Rasul. Ya, itu boleh. Tapi begitu Rasulullah sudah meninggal, ya maka tidak ada yang seperti itu. Ya, sebagian orang ya ada yang menemukan rambutnya Rasul, padahal nggak tahu itu rambut Rasul sebenarnya apa enggak, kan nggak tahu kita. Ya, sampai dia mencium dan menangis dan lain sebagainya, kita katakan ya tidak seperti itu. Ya, dikhawatirkan masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Ya, sebagian orang bahkan sampai mengatakan saya menemukan tongkatnya Nabi Musa. Lalu terus betapa kan? Apa iya kalau tongkatnya Nabi Musa kemudian dilemparkan lagi jadi ular? Kan enggak. Ya, itu hanya khusus bagi Nabi Musa. Makanya ikhwas sekalian, ya Islam itu tidak mengagungkan benda, gitu kan. Kecuali yang diagungkan oleh dalil, lah itu baru. Kecuali yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kalau kita bicara misalnya, ya keberkahan Mekah dan Madinah. Ya, apakah yang dimaksud keberkahan Mekah dan Madinah sebagai tanah suci itu? Maksudnya adalah ya tanahnya Madinah itu berkah. Ya, tanahnya Mekah itu berkah, tidak, ikhwan. Ya, keberkahan maksudnya di sini adalah keberkahan sifatnya. Kota Mekah dan Madinah ini memiliki keberkahan dari sisi kita sholat di Masjid Nabawi ya lebih baik atau lebih tinggi daripada sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram ya pahalanya berlipat ganda melebihi sholat di yang lain. Bukan berarti kalau misalnya Mekah dan Madinah tanah suci punya keberkahan, lalu kita pulang dari umroh bawa tanahnya Mekah, di sini jadi berkah, kan enggak, Pak, gitu. Ya tidak ada di dalam Islam seperti itu. Ya makanya ikhwas sekalian, ya seperti misalnya Hajar Aswad. Sebagian orang meyakini kalau mencium Hajar Aswad maka hidupnya akan diliputi keberkahan misalnya.
Siapa yang bisa berhasil mencium Hajar Aswad, ya mungkin dia menjadi awet muda misalnya. Ya, ini tidak ada yang seperti itu, ikhwah. Keberkahan Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad itu keberkahannya apa? Mengikuti contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul apa? Mencium Hajar Aswad, makanya itulah keberkahannya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab di depan Hajar Aswad berkata apa? Saya tahu kamu batu, nggak bisa memberi manfaat atau madorot. Kalau seandainya saya nggak melihat Rasulullah mencium, saya tidak akan menciummu. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu, monggo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, kita lanjutkan ya, sedikit mungkin menjelang iqamah. Jadi ikhwah sekalian, ya tidak berlebih-lebihan terhadap Nabi dan tidak menganggap Nabi memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka ikhwah tidak boleh kita ghulu, ya. Apa itu ghulu? Mengkultuskan beliau, ya, di atas derajat kenabian, ini tidak boleh. Ya, justru bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah tidak sampai menjadikan beliau memiliki sifat ketuhanan. Makanya ikhwah sekalian, ya ketika misalnya ada sebuah kalimat, ya anta nurun fauqa nuri misalnya, engkau itu cahaya di atas cahaya, ini dikhawatirkan apa? Berlebih-lebihan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu adalah hal yang terlarang. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengeluarkan hadis-hadis yang intinya beliau tidak ingin dikultuskan. Ya, beliau tidak ingin dikultuskan. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi, tiba-tiba sujud di hadapan Nabi, kan gitu. Ya, maksudnya sujud penghormatan, bukan menyembah sebenarnya. Ya. Maka apa? Nabi marah, apa yang kamu lakukan? Ya. Lalu dia menceritakan, saya di negeri Habasyah ya Rasul, melihat itu pendeta-pendeta banyak yang sujud kepada mereka, menghormati mereka. Engkau lebih layak kami hormati, makanya kami sujud kepada engkau, kan gitu. Ya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La taf'alu. Ya, jangan kalian lakukan. Seandainya aku memerintahkan, lau kuntu amirun an yasjuda li ahadin, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang, siapa yang aku perintahkan? Saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi Rasul nggak perintahkan itu, gitu. Jangan sampai hadis ini dipahami, oh berarti seorang istri harus sujud sama suami. Enggak. Ya, artinya apa? Kalau saya perintahkan karena hak seorang suami itu tinggi dan agung, maka istri harusnya sujud kepada suami, tapi nggak boleh sujud kepada makhluk. Ya. Artinya ikhwah sekalian, kalau kita bicara sujud, memang ada dua kalimat atau dua macam sujud. Ada sujud ibadah, ada sujud penghormatan. Dulu sebelum Rasulullah diutus, di awal-awal manusia diciptakan, sujud penghormatan ini boleh buat manusia. Contohnya siapa, Pak? Ya, malaikat sujud kepada Adam. Ini bukan berarti malaikat nyembah Adam. Ya, orang-orang kan ada yang pengen membela iblis, gitu kan. Iblis itu menjadi makhluk yang paling bertauhid kepada Allah katanya. Loh kenapa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah. Loh dari mana? Ini kan perintah dari Allah. Ya, suruh sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Iblis nggak mau sujud. Ya, begitu ditanya Allah kan jelas jawabannya. Ya, jawabannya apa? Ana khairum minhu. Saya itu lebih baik daripada Adam. Ya, kalau saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Berarti apa? Kesombongan iblis. Bukan berarti iblis ini bertauhid, tidak ikhwah. Ya, makanya ikhwah sekalian, ya dulu sujud boleh kalau penghormatan. Ya, seperti misalnya ya apa saudara-saudaranya Nabi Yusuf akhirnya
ya bersujud kepada Nabi Yusuf. Bukan berarti nyembah Nabi Yusuf, maksudnya apa? Menghormati Nabi Yusuf. Cuman ikhwah sekalian, sujud penghormatan ini tidak diperbolehkan oleh Rasul. Begitu Rasul diutus, maka semua jenis sujud itu tidak boleh kepada makhluk, kan gitu. Ya, tidak boleh kepada makhluk meskipun itu sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini apa ikhwas sekalian? Ya, Rasul menutup pintu orang untuk mengkultuskan beliau. Di antara hadis ya yang menunjukkan bahwasanya Rasul menutup pintu untuk tidak dikultuskan. Ya, sebelum Rasul meninggal dalam kondisi sakit, beliau kadang nutup ya, mukanya lalu dibuka lagi. Itu benar-benar sakit parah. Dan ikhwas sekalian, Rasul itu ketika sakit 2 kali lipatnya manusia biasa. Dan ini berlaku kepada para nabi. Ya, makanya mereka ya ujiannya berat. Ya, Nabi mengatakan, saya itu ketika sakit 2 kali lipatnya sakit kalian. Ya, makanya pahalanya jelas lebih berat. Ya, ketika Rasul sakit, kesakitan beliau. Ya, dalam kondisi kesakitan tiba-tiba beliau mengatakan apa? Laknatul Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, kenapa? Karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ya, kenapa? Aku melarang kalian untuk melakukan demikian. Nah ini yang terjadi ikhwas sekalian. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya kuburan Rasulullah itu tidak ditampakkan. Dalam artian apa? Ya supaya tidak sembah. Ya. Adapun sekarang misalnya kok kuburan Rasul ada di Masjid Nabawi, kita katakan awalnya kuburan Rasul di kamar Aisyah. Kemudian terjadi perluasan, akhirnya ternyata mengenai kuburan Rasul. Itu pun sudah ditutup dengan 3 lapis tembok, Pak. Ya, bukan 1 lapis tembok, 3 lapis tembok, dan dijadikan terpisah dari arah kiblat supaya apa? Ya, manusia itu tidak menyembah Rasulullah. Ya, tapi banyak manusia yang berusaha sholat ya di dekat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini jelas hal yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah Ustaz, kenapa kuburan Rasul tidak dipindah, kan gitu? Ya, maka kata para ulama menjawab, yang pertama bahwasanya tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Ya, Rasul meninggal di mana? Di pangkuan Aisyah, di kamarnya Aisyah. Ya sudah dikubur di situ. Ya, yang kedua apa? Ya, dikhawatirkan fitnah yang terjadi. Seandainya misalnya kuburan Nabi digali kemudian dipindahkan, nampaklah Nabi. Ini bisa jadi akan fitnah besar di dunia ini. Wong ketemu rambutnya aja udah fitnah, kan gitu. Ya, apalagi kalau jasadnya Nabi ditampakkan. Makanya para ulama mengatakan tidak dipindahkan dari kuburan yang sekarang. Wallahu a'lam. Taib. Maka ikhwas sekalian, tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan terhadap Rasulullah. Bahkan mendudukan beliau seperti Tuhan. Dan ini menjadi sebuah syirik yang besar. Ya, kesyirikan ketika kita mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah ihtiramu aqwalihi. Ya, memuliakan perkataan beliau. Ya, maka ikhwas sekalian, hadis-hadis yang ada kita muliakan. Ya, jangan sampai kita berpikiran itu cuma hadis Nabi, tidak. Ya, sebagaimana kita memuliakan firman Allah, kalamullah, Al-Qur'an, maka kita muliakan juga apa? Ya, perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan dan menghabiskan sedikit. Rukun Islam yang kedua adalah tuqimus shalah. Ya, menunaikan salat, menegakkan salat. Apa yang dimaksud dengan menegakkan salat, ikhwah?
yaitu apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibat-wajibnya gitu kan. Karena sholat ada syarat wajib sholat. Maka ikhwas sekalian, ya kita harus tahu apa sih syarat wajib sholat itu. Kita juga harus tahu apa sih rukun-rukun sholat. Kita harus tahu apa sih wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Jadi apa? Ketika kita ibadah tuh berkualitas. Seseorang disebut menunaikan sholat ya ketika seperti itu. Ya, qiyamus sholah ketika kita sholat sesuai dengan ya rukun-rukunnya. Apa sih rukun sholat? Oh, dimulai dengan berdiri, ya dimulai dengan menghadap kiblat, ya dan lain sebagainya. Ya, itu namanya syarat wajib sholatnya, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, bersuci dan lain sebagainya. Lalu apa wajib-wajibnya apa aja? Oh, ternyata ada tasyahud awal itu wajibatus shalah dan lain sebagainya. Apa perbedaan antara tiga hal ini, rukun dan wajib misalnya? Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan meskipun lupa, Pak. Ya, kalau jenengan lupa rukun tetap harus ya dilakukan. Ya, di antara rukun sholat misalnya apa? Ruku, itu rukun sholat. Jenengan sholat, ya kita itu sholat rakaat pertama tiba-tiba lupa ruku, ya tiba-tiba lupa ruku. Kalau lupanya itu misalnya pada saat kita sujud, ya rakaat pertama misalnya tiba-tiba kita sujud, kok saya belum ruku, maka dia harus berdiri kembali dan ruku dulu, baru sujud. Kenapa? Karena nggak boleh ditinggalkan. Ustaz kan lupa, hatta lupa, rukun nggak boleh ditinggalkan. Lah kalau ingatnya di rakaat kedua gimana Ustaz? Di rakaat kedua baru kita ingat, ya Allah rakaat pertama saya tadi nggak ada rukuknya. Berarti apa? Dianggap rakaat pertama tidak sholat. Makanya rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Berarti dia apa? Harus menambahkan satu rakaat di akhir. Kenapa? Ya tadi rukun nggak boleh ditinggalkan. Beda dengan wajibnya sholat. Kalau dia lupa, ya udah tinggalkan. Seseorang misalnya ya, di rakaat kedua setelah dia sujud, harusnya kan tasyahud awal. Tasyahud awal ini termasuk wajibatus shalah kan gitu. Cuman dia lupa, langsung berdiri gitu kan. Langsung berdiri, nggak sempat tasyahud. Apakah dia harus duduk tasyahud? Kita katakan tidak. Lanjutkan rakaat yang ketiga sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini perlu kita pahami. Yaitu yang disebut dengan menegakkan sholat. Dan sholat ini semua yang disebut sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, bahkan termasuk di dalamnya sholat jenazah, maka kita tegakkan sesuai dengan ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu rukun Islam yang kedua, sholat. Ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk membahas rukun Islam dan rukun iman. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.